Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denasyan Rohman dari kelas 2 D3 ITA, NRP 31205000002 atau NRP 2 dari eh, program studi D3 Informatika PENS Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan eh, untuk pengerjaan saya pada paket tracer 16.3.1 yaitu troubleshoot static dan default root. Nah, jadi kita buka dulu paket tracernya. Ini sudah saya sediakan paket tracernya. Nah, ini sudah ada. Sebentar saya dulu ya, saya recording. Jadi ini tampilan dari paket tracer 16.3.1-nya untuk troubleshoot static dan default rootnya. Jadi ini kita diminta untuk membenarkan troubleshoot IPv4 static root, default root, dan juga IPv6 static root. Kita juga harus membenarkan atau mengkonfigurasi ulang static root untuk IPv4, IPv4 default root, dan juga IPv6 static root. Nah, itu kita juga bisa untuk mendiskusikan lokasi kesalahannya, letak kesalahannya, dan solusinya seperti apa. Tuh, kita harus membenarkannya. Jadi untuk mengoperasinya ini kan sudah disediakan address table-nya. Di mana address table ini sudah terpasang di perangkat-perangkat ini. Jadi bisa kita coba untuk PC1, ini ada IPv4 ini dan IPv6 ini, kita cek saja, dibuka. Nah, ini sudah ada IP-nya. Dapat dilihat 126/255 nih. Terus juga untuk IPv6 juga sudah terbentuk ini 126 juga /64 nih. Nah, jadi di sini semua IP-nya sudah tersetting, tinggal kita benarkan saja routing statiknya. Karena kita perlu membenarkan routing statik dan routing statik apa V4 dan V6-nya, kita hanya perlu fokus untuk mengkoreksi di bagian routernya saja. Kita bisa cek terlebih dahulu ke routing bagian R1. Jadi karena routing statik, jadi R1 ini harus berkenalan dengan LAN 2 jaringan ini dan juga LAN 3. Jadi kita bisa fokus ke tiga jaringan ini. Ini kita bisa klik saja tombol binokular ini untuk mengecek addressnya, atau jika eh, mau pakai Jelly juga bisa, tinggal masuk ke Jelly-nya, terus show IP root gitu. Lalu untuk V6 juga V6 root bisa dicek. Tapi di sini untuk mempermudah tampilannya saya menggunakan binokular saja. Kita cek dulu routing table-nya. Nah, di sini ada static root default 1 dan juga ini connected dan lainnya ada juga. Jadi cuma satu default root saja di sini. Kita cek default root-nya. Udah benar networknya 000, portnya kosong, benar. Next hop-nya dia arah ke 195. Nah, kita cek di sini kalau next hop itu harus IP C router 2 atau IP apa neighbornya atau tetangganya si router 1, di mana dia akan menanyakan semua tabel routing ke network apa network tersebut. Jadi di sini harusnya adalah IP router 2 yang ada di sebelah sini yang terhubung ke R1. Di sini jaringannya terlihat bahwa jaringan V4-nya itu pakai 192/30. Berarti range IP-nya adalah 1923 193 dan 194 harusnya. Di sini di R1 terlihat bahwa S00 bagian sini itu dia, kita nyalakan dulu saja biar kelihatan. Nah, S00-nya ini dia menggunakan 194. Berarti di sini S00-nya si router 2 itu menggunakan 193. Nah, sedangkan tadi routing tabelnya ini menggunakan 195. Jadi di sini seharusnya salah. Ini harus kita ganti dengan 193 ini. Nah, untuk penggantinya kita tinggal masuk ke R1, kita masuk ke
bagian config, ya config terminal, lalu kita tampilkan dulu show running config. Nah, mana tadi? Nah, ini kita copy saja ini, paste. Nah, ini kita kasih no untuk menghapus komen atau yang pernah ini kan komen yang sudah berjalan ya, show running config. Nah, kita untuk menghapusnya tinggal kasih saja no, hapus. Nah, sekarang router apa udah nggak ada, udah hilang tab routingnya. Kita ganti dengan 193. Nah, selesai. Di sini dapat terlihat ada perkembangan di competition jadi 16%. Berarti sudah benar progres yang kita buat. Lalu karena defaulter jadi kita tidak perlu routing apapun lagi, namanya default, dia cuma perlu sekali routing saja. Nah, kita sekarang benarkan di R3-nya. Jadi biar R3-nya itu nggak ada masalah. Oh ya, sebelum itu kita cek dulu eh, yang V6-nya. Saya lupa cek V6. Nah, di V6-nya ini kan dia butuh kenal LAN 2, LAN 3 sama ini. Nah, kita cek statiknya ada 3, benar. Di sini dia nge apa? Kenalkan ke DB83 ini benar. Terus DB84 ini benar. Dan DB85 yang ini benar. Nah, berarti ini sudah benar semua untuk eh, routing IPv6-nya. Statiknya sudah benar semua. Dia juga portnya menuju ke serial 00, jadi sudah benar. Jadi tidak ada yang perlu dibenarkan lagi untuk statik routingnya dari R1. Kalau sekarang kita cek di R3, kita cek di routing tabel. Jadi R3 ini seharusnya dia punya satu default route atau dia harus mengenalkan jaringan dari LAN 2 ini dan juga LAN 1. Nah, di sini di R3 dia memilih untuk menambahkan 3 static routing, ini, dan ini. Jadi yang pertama dia harusnya menambahkan ini, lalu menambahkan ini, dan juga menambahkan ini. Kita cek, ini 3100. 3100 ini salah. Benar? Ya benar di sini. Maaf, ini ternyata benar. Di sini ada. Lalu untuk serial portnya pakai serial 01, benar. Jadi sudah tidak ada yang salah. Slash 24 juga benar prefixnya. Lalu untuk yang 31 yang kedua ini, satu yang kedua, ini dia mengenalkan yang ini kan. 3110 benar. Tapi prefixnya salah. Dia di sini pakai 25, sedangkan di sini pakai 28. Jadi ini harus dibenarkan. Terus yang ketiga ini kita cek lagi. Ini harus mengenalkan yang ini kan. Ini 311192 benar, 30 benar, serial 1 benar. Nah, berarti itu udah benar semua, tinggal permasalahan di yang ininya doang. Lalu kita cek lagi untuk yang IPv6-nya. Jadi dia harus mengenalkan ini sama ini juga. Harus ada tiga. Nah, ternyata di sini baru ada dua static root. Sedangkan yang harus dikenalkan adalah tiga jaringan, yaitu ini, dan juga ini. Jadi kita harus tambahkan lagi satu lagi jaringan IPv6-nya di sini. Kita cek dulu ini 2001 DB82, 2 itu berarti dia kenalkan yang ini, betul. Lalu 2001 DB83 64 itu berarti dia kenalkan yang ini. Ya, udah benar semua, serialnya sudah benar. Ini berarti tinggal tambahkan yang ini saja. Oke, kita masuk ke settingan saja langsung. Show running config. Nah, sudah. Di sini kita lihat tadi yang salah adalah pembuatan eh, pengenalan dari si ini. Si ini tuh berarti yang ini. Nah, ini kan dia harusnya slash 25, tapi dia pakai slash 28 di sini, jadi harusnya salah. Kita harus benarkan. Kita copy. Nah, lalu const kita no, paste. Nah, kita hapus dulu, lalu kita ulangi cara yang sama. Kita ganti
berarti ininya menjadi slash 25. Kalau 25 itu berarti 24 ya Pak, itu 28. Nah, sudah benar seperti ini. Kita tambahkan default route with gateway if not apa database may impact performance. Default route with gateway. Hmm, bentar. Betul, betul. Kita cek terlebih dahulu di sini. Udah menambah atau belum? Udah pakai atau belum? Nah, udah nggak aja ternyata. Berarti udah bener, nggak apa-apa. Lalu untuk yang V6 kita tambahkan lagi baru copy. Dia udah kenal 3 sama 2. Dan di sini berarti kita harus kenalkan satu juga. Berarti ini kita kenalkan satunya. Satu seperti ini. Nah, udah seperti ini. Nah, kalau sudah kita exit. Nggak usah dari sini sudah apa sih? Tikus saja. Di sini terlihat ada perkembangan ya. Competition-nya nambah dari 52%. Untuk tabel kita cek lagi, sekali lagi kita pastikan agar tidak salah. Nah, ini 192 yang ini 192 itu untuk yang ini 30 benar serial 001. Lalu yang 00 ini buat yang ini 24 124 betul 001. Lalu untuk yang sebelahnya lagi ini 31 025 seri 01 betul. Berarti udah betul semua. Ya, nggak ada yang problem. Nah, sekarang karena selesai, kita cek juga untuk yang V6-nya. Apakah sudah betul semua? Untuk statik 3 kan, 1, 2, 3. Nah, ini satu itu untuk yang ini. 64, serial 1, betul. 2 itu untuk yang ini. 64 juga, serial 1, betul. 3 itu untuk yang ini. Ya, betul. Nah, karena sudah betul semua, berarti udah. Sekarang kita tinggal setting bagian yang router 2 ini. Router 2 ini berarti dia butuh mengenalkan jaringan LAN 1 dan juga LAN 3. Kita cek dulu di routing tabelnya. Nah, ada dua tabel statik ini, benar. Cek yang pertama, 3110 itu 25. Next hop-nya dia ngarah ke sini. Nah, next hop-nya salah. Ini kan 198. Harusnya di R1 yang S000 ini, yang mengarah ke LAN 1 ini dia IP-nya itu ini 194, bukan 198. Nah, di sini juga salah berarti. Ini harusnya 198, harusnya ketuker ini. Nah, ini kan LAN 3 kan 128, ini benar. Slash 26 benar. 31 72 benar. Ya, berarti cuma resopnya aja yang salah. Ini dua statik routingnya salah semua. Resopnya kita harus ganti semuanya. Lalu untuk V6-nya kita cek. V6-nya di sini harusnya ada dua juga. Satu dan dua, oke. Satu ini kita cek 2001 DB6. Nah, DB6 ini salah, harusnya DB8 semua kan. DB6 ini salah, kita ganti DB8. Untuk yang satu ini berarti 164 benar. 2001 DB 1194, 194, ya benar. Nah, lalu untuk yang apa? Yang sebanyak lagi yang bawah ini 2001 DB85 64 betul. Ini dia next swap-nya ke 2001 DB84 198. Ya betul. Nah, ini udah benar. Berarti yang salah cuma yang ininya doang. Yang atasnya ini doang. Jadi ada satu yang salah sama ada dua setting routing yang salah, yang V4-nya. Kita edit dulu. Lalu kita enable show running config. Nah, di sini kita ganti dulu mana. Nah, ini kita copy const no paste. Kita copy lagi yang ini, copy
no paste tes. Nah, selesai semua. Kita paste lagi, kita ganti dia menjadi ini 198. Nah, terus yang satunya lagi, ini kita ganti 194. Kita balik ya, tuker. Nah, selesai. Lalu sekarang kita ganti V6-nya. V6 tadi yang salah yang ini ya. Nah, yang ini salah, kita copy dulu. Lalu kita no. Nah, lalu kita paste lagi, kita ganti jadi 8. Udah benar. Nah, udah benar semua, selesai. Nah, kita nggak usah di save sih. Nah, kalau sudah selesai semua ini bisa dicek di completionnya udah 100%. Jadi ketika kita cek result, oh cek resultnya lockout jadi nggak bisa. Ini karena sudah selesai semua, berarti completionnya akan berubah jadi 100%. Ini harusnya kalau nggak bisa semua harusnya bisa ngeping. Coba ngeping sini ke sini deh. Nah, successful kan? Ini kecil sih, saya gedein dulu. Nah, dari mana? Dari sini ke sini deh. Nah, bisa kan? Nah, jadi udah terkoneksi semua. Jadi kalau tab hasil ini udah successful semua lah. Nah, udah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.